Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan membacakan fadilah membaca Al-Quran, yaitu hadis yang ketujuh. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Dari Sayyidina Umar bin Khattab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya karena Al-Quran, dan juga sebaliknya ada orang-orang yang Allah hinakan mereka karena Al-Quran. Dan ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran ini Allah memberikan atau Allah menyesatkan banyak orang, dan Allah memberikan hidayah juga kepada banyak orang. Ya, artinya bagaimana Al-Quran ini bisa kita mulia karena belajar dan mengamalkan Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, tapi juga kita bisa menjadi hina karena kita mungkin tidak membacanya, tidak menghiraukannya, apalagi kita tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita. Diriwayatkan hadirnya mas sekalian, di zaman Umar bin Khattab mengangkat seorang amir untuk Mekah atau gubernur untuk Mekah, seorang sahabat bernama Nafi' bin Abdul Harits. Nah, ketika itu Nafi' bin Abdul Harits izin kepada Umar untuk meninggalkan Mekah. Ya, maka kata Umar bertanya, "Wahai Nafi', siapa yang engkau jadikan sebagai wakilmu di Mekah?" Maka kata Nafi' tadi, yang aku jadikan wakilku adalah Ibnu Abza. Kata Umar, siapa Ibnu Abza ini? Dia adalah mantan budak kami yang telah kami merdekakan yang telah kami merdekakan dia. Artinya dia mantan budak yang sudah merdeka. Kata Umar, kenapa engkau menjadikan seorang budak sebagai wali di Mekah? Nah, maka kata Nafi', karena dia ini orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling ngerti ilmu faraid, orang yang paling tahu tentang hukum-hukum Allah. Karena itulah kami angkat dia sebagai pengganti kami di Mekah. Maka kemudian Umar menyebutkan hadis ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini aqwaman, beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, dan kemudian meletakkan atau Allah merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.